Bismillahirrahmanirrahim. Dan engkau tidak akan sampai, wahai orang yang menginginkan akhirat, wahai orang yang menginginkan ridhonya Allah, ilal qiyam bi amrillahi ta'ala, dengan melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita menata hati kita dan menata badan kita, menata setiap waktu-waktu kita, dan menata nafsu kita mulai dari pagi sampai sore. Walhasil, setelah kita mendekatkan diri kepada Allah, Al-Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita sekarang babul ihsan, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ihsan ini adalah anta'budallah, seandainya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Wa in lam takun tara, seandainya kita tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah Maha melihat kita. Kalau kita selalu beribadah kepada Allah dan kita selalu diawasi, maka kita akan berhati-hati, maka kita akan berusaha untuk sempurna. Orang gini aja contohnya kayak gini. Ketika kita mau minta anaknya orang, ketika kita mau minta wanita anaknya orang dan mertua sedang melihat kepada kita, memperhatikan kita, selalu mengawasi kita, bahkan calon mertua ini nyuruh orang untuk selalu mengawasi kita. Maka apa yang akan kita lakukan? Kita berusaha untuk menjadi baik, meskipun itu luarnya saja. Kita berusaha untuk menjadi sosok yang sempurna, meskipun itu hanya ada maunya. Kita ingin tampil sempurna, padahal kita masih berusaha. Dan Allah itu juga mau kayak gini, kamu tuh kayak gini loh. Anta'budallah ka'annaka tarahu, seandainya kamu ini tidak bakalan nyampe untuk melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah, kecuali kita melatih kepada hati kita, melatih badan kita, melatih tempat kita, melatih diri kita mulai dari pagi sampai malam. Dilatih untuk apa? Dilatih untuk selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa poin daripada itu? Kalau sudah kita dilatih, dipaksa untuk sempurna, dipaksa seakan-akan kita diawasi oleh Allah, dipaksa seakan-akan kita ibadah itu selalu diintai oleh Allah, dilihat oleh Allah. Bahkan kalau para ulama seakan-akan melihat Allah, melihat kepada ridhonya Allah, melihat apa poin yang akan dia dapatkan, maka kita akan berusaha untuk khusyuk. Bahkan para ulama mengatakan kalau kita belum bisa merasa diawasi oleh Allah, coba kita hadirkan guru kita. Siapa yang kita segani, siapa yang wibawa di antara kita. Coba pikirkan itu. Siapa yang menurut kita orang paling wibawa, disegani? Tidak ada lain kecuali guru. Coba bayangkan guru Anda mengawasi Anda ketika sholat. Ya, mana dan mana bojong nundu. Allah. Mun ada orang. Penting bojong. Penting sholat. Nah, ini perlu dilatih lagi. Gimana cara melatihnya? Supaya kita khusyuk. Apakah kita bisa langsung khusyuk? Bukannya orang-orang itu bisa khusyuk. Dilatih. Bisa karena latihan. Bisa karena terbiasa. Mendapatkan kenikmatan karena sudah biasa. Nggak ada orang ceritanya orang sholat, Allahu Akbar, nunduk, medem, itu adalah khusyuk, mendapatkan kenikmatan. Belum tentu. Belum tentu orang yang hidup nunduk
itu khusyuk, belum tentu orang itu sela nangis. Untuk khusyuk tidak. Apa? Mungkin dia masih ada riya. Mungkin dia terlalu bukan khusyuk namanya. Dilatih lagi. Bahkan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Dimanapun kita, bahkan kertekaten abe kadito iyawasin bi Allah. Apa yang ada di dohir kita, apa yang ada di samping kita, bersama siapa kita, di mana kita, Allah melihat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu ada bersama kita meskipun kita bersama orang-orang berjamaah. Teka aba amat jelas, kota aba pikiran. Lamun merasa diawasi kayak gini, di mana kamu? Apakah seorang karyawan kalau sudah di kantornya dikasih CCTV dia akan memblok? Kalau seumpamanya ada CCTV di kantor, di tempat kita bekerja, bos kita melihat setiap gerak-gerik kita, setiap kita duduk, setiap kita bergerak, dipantau, ada beberapa kamera. Apakah kita mau tidak masuk? Apakah kita mau santai-santai? Apakah kita mau melanggar perintahnya bos tadi? Bos pasti tahu. Mula bos tahu, dalam. Apakah orang dengan kegiatannya, dengan pekerjaannya langsung enak? Gula. Dan coba kita ibadah kayak gini ya, kita paksa. Apakah orang bekerja itu langsung mendapatkan kenyamanannya, langsung mendapatkan hasilnya, langsung bisa enak dengan pekerjaan itu, atau dia paksakan dulu pekerjaan tersebut sehingga dia kebiasaan dan mendapatkan kenyamanannya? Loring baca untuk khusyuk selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa dirinya dilihat oleh Allah. Dimanapun kita berada, Allah selalu mengintai kita, Allah selalu melihat kita. Bahkan ketika kita bersama-sama orang, bahkan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang ada di dalam isi hati kita. Kan disebutkan oleh di dalam kitab Hikayatul Anbiya, cerita tentang para anbiya. Sejarahnya bucin, sejarahnya apa bahasa Indonesia? Pusat. Bucin, sejarahnya bucin. Bucin ini ada sejarahnya. Bucin, ada bucin keno, ada bucin nengke, ada bucin apa boleh. Bucin, pusat. Ada sejarahnya pusat. Ketika Nabi Adam itu bentuknya tanah liat, belum dikasih ruh sama Allah. Ini Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala taruh di tempatnya, malaikat turun dan naik. Di bawahnya arsy, di atasnya bumi. Tempat setan, malaikat turun sebelum adanya Nabi Adam, ini semua turunnya Nabi. Lewatlah iblis, rajanya setan. Penasaran, ini makhluk apa? Oh, dilihat ternyata ini makhluk diciptakan oleh Allah dari tanah liat. Dilihat, oh ini kepala, ini perut. Penasaran, akhirnya apa? Ternyata setan ini pergi ke daerah pusat. Esentek dan masuk setan tersebut. Masuk, naik mulai ke atas. Tengok mulai dari atas. Oh, ini adalah otak. Dilihat fungsinya otak. Dilihat apa kegunaannya mata. Dilihat hidung. Dilihat lisan. Gunanya, keunggulan dan kekurangan. Dan juga apa yang didapatkan ketika orang ini maksiat kepada Allah. Saya hapus ke pipi setan, kekurangan dan kelebihannya.
sampai ke tangan. Tangan ini adalah tempat bergerak, kaki tempat bergerak. Kalau bergeraknya ke bawah kebagusan, tangan dikeluarkan untuk mengeluarkan sedekah, dia akan mendapatkan pahala. Tapi kekurangannya tangan apa? Kebaik ngecok, kebaik hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dilihat semua. Sampai setan ini masuk ke satu daging yang mana terobos habis setan. Ini apa terkini dulu? Terobos sama setan, mental setan. Terobos lagi sama setan, mental lagi. Sampai ketika kalinya menerobos, maka setan maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setan, itu adalah tempatnya aku melihat kepada hambaku, kamu tidak akan bisa mengganggu hati seorang. Maka dari itu apa, saudara? Selama kejahatan itu belum dilapatkan, selama kejelekan itu belum dilapatkan, insya Allah setan tak kira tahu maninya tak apa. Menabrak niat bagus, maka Allah Subhanahu wa taala akan nolong. Menabrak niat coba, maka setan bakalan nolong. Waliya'udzu billahi min dzalik. Maka dari itu kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala ini melihat kita, melihat gerakan kita, melihat ketika kita diam, melihat di mana kita, maka fata'adab, lebih akhlak, pakai adab. Kalau seumpamanya kamu ini bos, kamu tahu dari CCTV, maka kamu akan berakhlak meskipun dari kamera. Coba kalau seumpamanya kamera helikopter pas mare, kan mare sudah tahu salah, tahu salah. Tapi apakah orang berakhlak yang mau menghancurkan kamera? Kata adab, Allah di CCTV, Allah selalu melihat kita. Kalau Allah selalu melihat kita, jadilah orang yang memiliki akhlak, ta'adab. Ayyuhal miskin, wahai orang yang selalu mengharap, orang yang tidak apa-apa, yang tidak punya apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan. Zahir kita harus memiliki akhlak, batin kita harus memiliki akhlak. Baina yadayillahi ta'ala, di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ta'addabal 'abdid dalil, sebagaimana seorang hamba budak yang sangat hina, al-mudnib, yang banyak dosanya, fi hadratil malikil jabbaril qahhar, di hadapan tuannya, di hadapan Tuhannya yang memiliki dan maha tegas dan maha bijaksana. Gimana cara seorang hamba ini memiliki akhlak? Nih, ya. Caranya hamba memiliki akhlak dan dinilai hamba yang adab. Hamba segena, hamba di akhlak, hamba yang memiliki adab dan akhlak itu selalu berusaha supaya Tuhannya tidak melihat dia ketika dia sedang bermaksiat. Akhlak seorang hamba yang memiliki adab kepada Tuhannya apa? Berusaha untuk dirinya tidak dilihat oleh Tuhannya, dia sedang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yafkiduka haitsu amara, dan Tuhanmu tidak mencari kamu ketika perintah Tuhanmu sedang dilaksanakan. Artinya apa? Orang yang diakhlak, orang yang diadab di sisi Allah itu jauh dari kata maksiat, dan kalau sudah diperintah oleh Allah, diperintah wajib, diperintah sholat, diperintah nikah, tampoi sare boleh di Allah, dia selalu ada di depan. Dia ada di soft paling terdepan. Ini adalah hamba yang memiliki akhlak, hamba yang memiliki adab, tidak pernah dilihat oleh Tuhannya ketika maksiat, dan tidak pernah telat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walan takdir. Mendengar nikah berarti kamu ini tidak bisa untuk melakukan tersebut
hal tersebut maksudnya tidak pernah terlihat maksiat dan tidak pernah telat ketika disuruh Allah, kecuali kamu harus ngatur waktu, kecuali kamu harus manajemen waktu Anda, kecuali kamu harus bisa menyusun jadwal harian Anda, jam sekian, mulai dari bangun tidur sampai kembali lagi ke tidur. Tak bisa sampean menjauhi maksiat Allah, tidak bisa selalu berada di soft depan untuk melakukan perintah Allah, kecuali kita harus bisa mengatur waktu atas apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah, mulai dari bangun tidur sampai abu-abu boleh dekat hidung. Nikah artinya ihsan. Anta'budallah, seakan-akan Anda beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan Anda melihat Allah. Wa illam yakun tarahu, kalau kita belum bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, selalulah merasa diawasi. Latihan, dipaksakan diri ini untuk terbiasa selalu merasa terawasi oleh Allah, sehingga khusyuk itu kita menjadi kebiasaan dan kita bisa mendapatkan kenikmatan khusyuk ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rabbi tammim lana kulli khair walhamdulillahi.